Hati-hatilah dengan jalan pikiran Anda, karena kekuatannya dapat membuat segala sesuatu menjadi nyata. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku mendalami ilmu mistis. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Orin. Selamat malam, Orin. Selamat malam. Apa pekerjaan Anda saat ini? Boleh lebih keras? Saya pengangguran sih, masih pengangguran. Oke. Belum kerja ya, Mbak? Belum Iya, bekerja. Iya. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini, Orin? Saya mempunyai pasangan, pacar. Saya menjalin hubungan sudah lama sekali, 7 tahun. Tapi pacar saya itu mengkhianati saya saat hari mau pernikahan. Dia tidak datang. Di hari pernikahan? Iya, sudah di hari pernikahan. Semua undangan sudah pada kumpul. Dia tidak datang. Dan ternyata calon saya itu pergi sama selingkuhannya. Lalu di situ saya malu, keluarga saya malu. Setelah itu saya tidak berani keluar rumah. Lalu saya memutuskan untuk pergi keluar luar Jawa. Di sana saya memendam rasa dendam pada wanita itu dan calon saya itu. Dan di sana saya bertemu seseorang, dukun. Saya bersemedi 3 hari 3 malam, berpuasa juga 1 hari. Nah, Anda sebentar, tahan. Anda tahu itu orang dukun karena dikasih tahu orang atau tidak sengaja bertemu dengan orang ini? Saya di Pulau Jawa itu ada teman juga. Yang ngajak untuk ketemu dengan orang ini? Iya, teman saya di situ ngasih tahu dan saya bertemu dukun itu. Tujuannya untuk apa waktu itu pertama kali? Saya ingin punya ya ilmu lah buat balas dendam sama wanita itu. Oke, baik. Karena saya sakit hati sekali. Keluarga saya sudah sangat malu gara-gara dia. Iya. Dan saya juga sangat malu. Kami bisa membayangkan sih seperti apa rasanya. Mungkin kami nggak bisa merasakan, tapi terbayang seperti apa sakitnya. Lalu Anda menjalankan ritual puasa 3 hari, lalu apa lagi tadi? Puasanya 1 hari aja. 1 hari. Ritualnya 3 hari 3 malam. Lalu kemudian saat ritual itu apa yang Anda lakukan? Saya bertemu sosok-sosok makhluk gaib. Dan saya dikasih sesuatu juga sama dukun itu. Apa itu? Sekarang pun saya juga bawa. Oke, nanti aja dikeluarin apapun yang Anda bawa. Tapi setelah Anda diberikan barang itu, lalu kemudian bertemu dengan sosok gaib itu, Anda bisa menuntaskan dan membalas dendam yang dirasakan? Bisa. Setelah itu nggak lama kemudian saya mendengar kabar wanita itu kecelakaan, sekarang sudah meninggal. Itu karena dari Mbak, guna-guna dari Mbak. Iya. Laki-lakinya seperti apa mantan pacar Anda itu? Kalau laki-lakinya sekarang gila sih. Saya bikin gila aja. Saya pengen melihat dia sengsara dulu. Sampai sekarang. Oke, baik.
Mbak Orin, apa tujuan Anda datang ke menembus mata batin? Ya saya ingin, saya menyesal sebenarnya, sekarang menyesal. Saya pengen dapat yang lebih baik. Maksudnya saya ingin hilaf dari semua itu. Pengen lepas dari semua itu. Iya, Kenapa? karena mungkin saya merasa ya udah nggak ada gunanya aja gitu. Apa yang bikin Anda merasa seperti itu? Ada pengalaman yang kurang menyenangkan kah? Atau apa? Saya susah mencari pekerjaan. Sampai sekarang pun saya ingin kerja sebagai kerja ini itu pasti ditolak. Jadi saya mungkin karena rasa dendam itu, jadi rezeki saya seret. Bisa dong. Kalau boleh tahu, kalau boleh tahu Mbak, itu kedukunnya itu di daerah mana Mbak? Luar Pulau Jawa sih Kak. Luar Pulau Jawa. Luar Iya. Pulau Jawa. Berarti selain Pulau Jawa ya? Iya, luar Pulau Jawa. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda benar-benar bisa lepas dari semua itu, lepas dari dendam Anda dan barang yang tadi. Ya, kita akan dapat jawabannya, harus dikemanakan, harus digimanain. Anda akan kami ajak bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Orin, mendiami rumah bernomor 4. Terlahir tanggal 29 Juli 1992. Dia memiliki firasat yang tajam dan berlaku waspada. Saya melihat Orin suka akan ilmu gaib. Namun dia sering menggunakannya hanya untuk kepuasan. Dia akan sangat puas melihat korbannya tersiksa. Saya melihat puluhan jiwa tak berdosa menjadi korban Orin. Saya melihat Orin ada sosok tengkorak berlidah panjang dan berambut hitam. Saya akan membantu Orin untuk memecahkan teka-teki misteri pada malam hari. Udah ya, baik. Ngomong-ngomong Orin, dibalik kepolosannya Orin dan lugunya Orin, saya cium bau aroma jimat yang masih disembunyikan sama Orin nih. Orin bawa sesuatu ya? Iya, saya kesini bawa sesuatu dan saya membawanya itu butuh pengorbanan. Dari mana? Dari, ya saya tinggal di dekat sini juga, namanya daerah Bekasi. Saya membawa barang itu sampai membayar orang karena barang itu cukup besar. Barang ini dari mana? Dari ke sini. Gede? Iya, Besar besar. berarti. Sampai saya membayar orang untuk Bayar orang Iya, untuk membawa. bawa barang itu ke sini. Barang itu dari orang dari pintar dukun itu. yang Iya, dukun kamu itu. temuin di luar Pulau Iya. Jawa itu. Iya, sampai Oke. dari Pulau Jawa sampai saya bawa ke sini. Korelasi poinnya, related poinnya Apa hubungannya? Itu ada beberapa, bahkan ada puluhan makhluk halus di situ untuk membalaskan dendam saya itu. membalaskan dendamnya. Iya, Di dalam benda itu ada isinya jadinya. iya, Oh, jadi related poinnya memang makhluk-makhluk yang ngebantuin Orin masuk ke dalam situ. iya, Jadi rumahnya. iya, Jadi sekarang Orin mau hancurin itu barang dan lupain dendamnya. iya. Saya Gitu ya? pengen yang terbaik, lebih baik. Oke, siap, aku ngerti. Sampai diminta Emang bayar barang orang. segede apa sih? Like Ada this besar. one. Biasanya kan batu atau kotak atau keris. Ada besar.
Besar. Iya. Bisa dibawa masuk, Ron. Segini? Lebih? Bisa sih di sini, ditaruh di depan sini bisa. Oke. Oke, baiklah, saya apapun itu silakan Orin datangkan. Oke, coba di sini, Dot. Silakan diambil barang. Barang. Biasanya kan nggak perlu bawa pakai bayar orang. Wow, ini ada TV 70 inch. Bukan. Oh, bukan. Oh ini kayak buffet. Ini kayak di sini. Mohon maaf, saya ingin nanya siapa kamu? Penghuni lemari ini? Oh, oke. Makhluk-makhluk kayak kamu gini harusnya udah nggak ada di lemari ya. Jangan gangguin Orin ya. Aku yang membantu dia. Ngebantuin apa? Perasaan Orinnya nggak minta apa-apa deh. Bantu balas dendam. Dendam apa lagi? Kan Orinnya juga sudah mau berhenti. Siapapun kamu, kita coba untuk menolong tubuh ini. Kita coba untuk membantu Orin. Tenang, ya. Gak ada yang mau menyakiti kamu. Kita dari dunia yang berbeda. Jahat. Maunya apa malam hari ini? Dia kayak ketakutan ngeliatin si Jasmine. Iya pasti, Siti Jasmine gede banget loh untuk melilit dalam mata batin saya. Gitu. Apa? Hah? Astaga, kok ada tikus? Apa lagi? Tikus datang dari mana? Hah? Ini harus dihancurin ya? Apa muat itu? Aduh kasihan. Saya nggak pernah tega sama binatang. Aduh, saya mau. Saya mau pecahin ini. Kalau kamu bandel, saya pecahin. Mbak, Jangan. Mbak. Oh duduk deh, jangan macem-macem. Ini Saya harus tahu kamu- dihancurin. Ini bukan bawarin lagi. Duduk deh. Kita hancurin nih lemari. Hancurin! Jatuhin aja, jatuhin. Jatuhin, injek. Oh mau apa? Hah? Holy shit, I need your help. Oke. Ternyata yang ngancurin lemarinya akan diikuti satu persatu ke rumahnya. Itu serius kok. Yeah, it's real. Ini partisipan kita gimana nih? Dibangunin aja. Dibangunin aja dan lemarinya udah rusak gitu. Dia nggak akan masuk ke Orin lagi. Tolong Ya kalau bantuin dong, kayak cewek. gitu tahu tadi nggak usah dihancurin ya. Iya. Makhluk halusnya pada datang semua ini mencelat di mana-mana. Orin. Kalian semua jangan. Kalian akan tahu balasannya. Jangan diikutin. Jangan diikutin. Jangan diikutin.
Kok dia masih bisa di sini? Kamu nggak apa-apa? Iya tadi sempat kena Kenapa tuh? dorongannya dia gitu, tapi nggak apa-apa kok. Ini badannya dimasukin roh halus gitu. Gini aja. Gini tangannya aja. Ini pelajaran ya buat kita. Jangan pernah percaya sama makhluk halus bersifat manipulatif. Ingat itu. Jadi dia seolah-olah kayak membantu kita, padahal dia juga nerekam kita. Iya. Pada saat tadi kamu udah mau bantu, lihat aja kan kamu ditarik. Itu namanya makhluk halus. Seperti itu cara kerjanya, mengelabui. Ya, Bayu. Seolah-olah gimana padahal dia masih mau Iya. nyerang. Soalnya udah ini tiba-tiba gitu. Makanya saya nggak gitu percaya dengan yang namanya janji-janjinya si makhluk halus. Ini masih dalam pengaruh itu loh. Masih ada ya? Bukan Masih Orin ada. lah ya? Belum Orin nih dia. Lihat deh kepalanya. Saya mau lihat nundukannya. Mukanya gak kelihatan gitu. Terus dia diem, ini harus dinetralisir atau gimana? Kayaknya kasihan deh dia. Dia harus dinetralisir dong tentu. Saya minta Apa? Kamu perlu apa? garam dan madu. Madu? Yes, madu dan garam. Ini nggak akan gerakan ya? Where's the face? Ini sebenarnya sosoknya apa sih kok yang masuk di Mbak Orin? Seorang perempuan. Segila ya sampai mukanya nggak kelihatan. Tuh, semua saya ngebayangin dari depan ya, dia tuh lagi ngadep sini, mukanya di sini. Iya, iya itu juga maksudnya kan? saya. Aku pikir mukanya yang di belakang. Kayak muter gitu. Iya loh. Berarti makhluk halusnya sebenarnya lagi ada Dia bisa muter gitu. Aku ngeri kalau ikatannya kebuka. Ini dia tuh makhluk halus, serius. ini Seriusan, beneran. Dirasuki oleh makhluk halus. men. Itu jadi sosok makhluk gaibnya berputar kepalanya seperti ini visualnya. Iya. Belum ya, sekarang benar madu. Serem sih, lihat deh. Coba bantu ajak ngomong. Diikat. Oh tapi dia nggak ini kan. Bantu ajak ngomong, panggil deh dia. Maaf, siapapun Anda yang ada di tubuhnya Mbak Orin, saya boleh tahu sosok yang ada di dalam tubuh Mbak Orin namanya siapa ya? Apakah Anda punya nama? Gak nyaut, Kayaknya gak nyaut sama sekali. nggak merespon. Nangkau.
jelasin dulu nggak? Ini kamu gambar ini dengan madu, apa maksudnya dan ini simbol apa dan untuk apa madu dan garam ini? Iya. Jadi ini simbol pentagram dan saya ngerasa orin ini dimasuki oleh sesuatu yang bersifat negatif dari simbol-simbol ini. Dan saya menetralisir dengan madu itu adalah positif dan garam dilempar ke situ. Semoga dia kembali ke orin yang asli. Bangun orin, bangun dari tidurmu orin. Bangunlah orin, bangun. Orin, sudah bangun kah? Orin, Oke. ajak ngomong deh Megi. Mbak ajak Orin ngomong. tapi sudah apa? sadar. Bener Mbak Orin atau masih sosok yang tadi? Udah sadar. Ya. Mbak Orin tadi sadar nggak kamu kayak gitu? Tuh saya gambar itu tuh. Itu lambang kamu tuh dari kemarin. Dulu kamu juga ngelakuin simbol-simbol satanik. Mbak Orin yang dirasain apa Mbak Orin? Masih sedih ya? Kamu sedih kenapa sih Mbak Orin? Ya mungkin karena masih mengingat kekecewaan yang ditinggal. Masih kebayang kali calon suaminya itu yang nggak datang di hari pernikahan. Iya sih. Itu ya, kamu masih kecewa dan masih dendam itu ya. Ini beneran sudah Mbak Orin? Sudah Mbak Orin, saya pastikan ya. Iya. Jadi kita buka ikatannya, supaya kasihan Mbak Orin ya, kasihan. Oke. Terus ini nasib penonton terus gimana Roy? Berdoa yang banyak ya penonton, biar pulang nggak diikutin pocong pas di kamar mandi. Semangat lagi Mbak Orin ya. Mbak Orin jangan mau diperbudak dengan kekecewaan itu Pas ya. lagi di dapur atau apa, kalau ntar malam lapar apa-apa, tiba-tiba muncul gitu ya, jangan kaget ya. Doa-doa yang kenceng. Udah, Orin? Atau perlu air kali untuk minum? Mau minum? Saya cuma menyesal Menyesal. sudah melakukan itu. Nggak apa-apa, semua orang penyesalan datangnya terakhir. Mbak Orin udah berubah jadi baik. Sisi baiknya Mbak Orin, tinggalkan kegiatan-kegiatan satanik ya, dan sekte-sekte yang nggak jelas, oke? Ya. Demi kehidupan kamu yang lebih baik lagi. Jangan lupa Orin, kamu tuh ada bakat loh Orin. Talenta yang berhubungan dengan jurnalis atau broadcast atau yang berhubungan dengan orang banyak, marketing juga sebenarnya Orin. Talenta kamu di situ dengan banyak orang, tidak di meja, belakang meja doang. Tapi saya ngelihat potensi Orin itu adalah kerja dengan berhadapan banyak orang, ketemu orang baru sebagai sales marketing manager atau whatsoever itu. Ya mungkin itu bisa menghapus kesedihannya dia ya. Iya. Bisa melupakan sakitnya Iya. dan akhirnya orang yang tepat akan datang untuk benar-benar menjadi pendamping hidupnya Mbak Orin. Betul. Itu rumah-rumah setannya udah jadi seperti itu. Gak Gimana apa-apa Kak? ya? Mbak Orin gimana? Ikhlas ya? Udah lebih tenang? Sudah. Baik. Ini mau kamu bawa? Ya enggak lah, nggak mungkin lah. Nggak usah. Saya juga yang hancurin itu. Ternyata yang ngancurin diikuti pocong dan teman-temannya untuk balas. Oke Mbak Orin. Tahu gitu nggak usah dihancurin ya. Aduh. Kacau ya Mbak Orin.
Mbak Orin, kami berharap yang terbaik buat Mbak Orin. Mudah-mudahan apapun yang terjadi, Mbak Orin tetap kuat untuk bisa meninggalkan dunia hal-hal seperti ini ya, dunia mistis ini. Terima kasih Anda telah datang ke studio dan mudah-mudahan cerita Anda menjadi inspirasi buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Mbak Orin. Terima kasih. Ketika amarah mengalahkan logika, seseorang akan melakukan hal-hal gila yang tak beretika. Pemirsa, menembus mata batin malam hari ini menghadirkan 3 orang partisipan, yaitu Indah, Hendra, dan juga Orin. Indah adalah seorang ahli supranatural, tapi justru digunakan untuk hal-hal buruk. Sementara Hendra dengan pikirannya sendiri membentuk kerangka yang diyakini sebagai kebenaran dan cenderung berhalusinasi. Lalu kemudian terakhir ada Orin yang justru melakukan ritual bertemu dengan seorang yang dibilang dukun dan diberikan sebuah lemari besar untuk dia sembah karena itu merupakan tempat berdiamnya para makhluk halus yang biasa berinteraksi atau digunakan oleh Orin untuk membalas dendamnya. Gimana tanggapan kamu, Ron? Iya, tanggapan saya terhadap Orin, Indah, dan siapa tadi? Indah, Hendra, Iya, Orin. ya semuanya sama sih. Mereka punya ketakutan dan dendam masing-masing ya. Semua mostly yang saya dapat hari ini pada malam hari ini adalah dendam, dendam, dan dendam. Betul ya, kita Indah dendam, Orin dendam, Hendra juga dendam. Itu sih yang saya lihat garis merahnya. ternyata dendam tuh bisa menggelapkan mata seseorang, akhirnya justru melakukan tindakan mistis ya. Betul. Oke, tanggapan kamu Maggie gimana? Iya, kalau tanggapan saya dengan 3 orang tadi, mungkin aku mengambil kesimpulan bahwa kita jangan sampai dikendalikan oleh keadaan, jangan sampai dikendalikan oleh hawa nafsu negatif kita sendiri, yang akhirnya bisa mencelakakan diri kita sendiri. Iya. Mungkin itu. Betul, justru kita harusnya mengambil Iya, alih kendali ya. betul, betul. Baik, Maggie Dias terima kasih Terima telah kasih. hadir di Menembus Terima Mata kasih Batin. banyak. Sukses untuk karir kamu ke depannya. Roy Kiyoshi, Thank you. terima kasih atas Terima kasih. penjelasan dan pencerahan di malam hari ini. Baik. Pemirsa, jangan tenggelamkan diri Anda ke dalam fanatisme buta. Karena memuja ataupun membenci setengah mati sama-sama berbahaya. Ikuti terus kisah yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.